Bayangkan, seorang nenek miskin yang selama ini hidup sendirian, tiba-tiba diusir oleh warga desa karena dianggap membawa kesialan. Di malam penuh hujan itu, ia berjalan terseret angin menuju hutan gelap. Namun tak ada yang menyangka, apa yang terjadi di sana justru mengubah nasib seluruh desa untuk selamanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita belajar dari kisah-kisah inspiratif penuh makna dan kejutan tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, coba tulis kota atau daerah asal kamu di kolom komentar ya. Kita lihat siapa saja yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan pinus dan ladang hijau, hiduplah seorang nenek bernama Nyi Murni, seorang wanita renta yang rambutnya telah memutih seluruhnya. Gubuknya berdiri di tepi sungai kecil, jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah mulai berlubang. Atapnya bocor saat hujan turun, dan pintunya hanya diganjal sepotong kayu kecil. Meski kehidupannya sangat sederhana, Nyi Murni selalu berusaha untuk tetap tersenyum pada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Namun, tak ada warga yang benar-benar memedulikannya. Bahkan, banyak yang memilih memalingkan wajah dan mempercepat langkah ketika melihat nenek itu berdiri di depan rumahnya. Sudah bertahun-tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang ketakutan warga. Bukan karena ia berbuat jahat, melainkan karena mitos yang turun-temurun diwariskan dari para sesepuh desa. Konon katanya, sejak suaminya meninggal 13 tahun lalu, berbagai musibah mulai terjadi di desa. Sungai meluap, ladang diterjang hama, hingga penyakit misterius yang menimpa hewan ternak. Warga yang putus asa dan tidak menemukan penjelasan ilmiah, akhirnya mencari kambing hitam. Dan orang paling mudah untuk disalahkan adalah seseorang yang hidup sendirian, miskin, dan tidak dapat membela diri. Nama Nyi Murni pun menjadi buah bibir. Ada yang berkata bahwa ia memelihara makhluk halus. Ada pula yang percaya ia memiliki ilmu hitam karena sering berbicara sendiri di malam hari. Padahal ia hanya berdoa untuk arwah suaminya. Lama-kelamaan, desas-desas itu berubah menjadi keyakinan yang mengeras. Anak-anak dilarang mendekati rumahnya. Remaja yang iseng lewat di malam hari sering mengejeknya dari kejauhan. Bahkan, pedagang di pasar pun enggan menjual makanan kepadanya. Setiap pagi, Nyi Murni berjalan ke pasar membawa beberapa ikat daun singkong atau bunga liar dari hutan yang ia pungut. Namun ketika ia menghampiri salah satu pedagang untuk membeli beras, wanita pedagang itu akan berkata dengan ketus, "Maaf, dagangan saya tinggal sedikit. Saya tidak mau kena sial hari ini." Nyi Murni hanya bisa mengangguk, menahan perih di dada. Ia kembali berjalan ke lapak lainnya, namun hasilnya sama. Hari-hari itu terasa sangat panjang dan sepi bagi seorang wanita tua yang seluruh hidupnya diisi dengan kesederhanaan. Suatu sore, ketika langit mendung dan angin bertiup kencang, sebuah tragedi terjadi di desa. Bayi milik pasangan muda, Juna dan Rara, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, menangis tanpa henti, dan wajahnya pucat. Warga panik dan berkumpul di rumah pasangan itu. Seorang lelaki paruh baya yang terkenal suka memprovokasi berkata lantang, "Aku tahu penyebabnya. Bayi itu tadi pagi digendong ke sungai lewat rumah si Murni. Itu pasti ulahnya." Kata-kata itu membuat warga saling berpandangan. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi dorongan untuk menyalahkan. Dan keputusan bodoh pun diambil tanpa berpikir panjang. "Usir dia! Kita tidak butuh orang seperti itu di desa ini!" teriak seorang ibu dengan nada ketakutan. Beberapa pria langsung meraih obor dan menuju gubuk tua di pinggir sungai. Saat itu, Nyi Murni sedang duduk di depan rumahnya sambil merajut tas dari tali rami. Ia terkejut melihat rombongan warga datang dengan wajah penuh amarah. Ada apa, Nak?"
tanyanya dengan suara lirih. Namun tidak ada jawaban ramah. Yang datang justru cacian dan tuduhan. Kau pembawa sial, kau penyebab penyakit dan musibah di desa ini. Pergi dari sini sebelum kami yang memaksamu. Nyi Murni berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyakiti siapapun. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku hanya wanita tua, Nak. Mana mungkin aku punya kekuatan seperti yang kalian tuduhkan?" Tapi kata-katanya tenggelam dalam teriakan warga yang gelap mata. Beberapa orang mulai melemparkan batu kecil ke tanah di dekat kakinya sebagai bentuk ancaman. Ada seorang ibu yang bahkan menangis histeris seolah melihat iblis bukan manusia. Tak ada pilihan lain. Dengan hati hancur berkeping-keping, Nyi Murni kembali ke dalam gubuk, mengambil karung tua berisi pakaian lusuh dan satu-satunya selimut tipis yang ia miliki. Saat ia melangkah pergi, angin dingin berhembus seakan turut merasakan kesedihannya. Ia berjalan melewati warga yang hanya berdiri menatap tanpa belah kasih. Beberapa anak kecil memegang tangan orang tuanya sambil berbisik takut. "Ibu, apakah nenek itu benar-benar jahat?" Namun sang ibu hanya menarik anaknya menjauh, tak ingin memberi kesempatan bagi Nyi Murni untuk menjelaskan apapun. Ketika langkahnya semakin jauh dari desa, hujan turun. Petir menyambar langit seakan menegaskan betapa kelamnya keadaan saat itu. Nyi Murni tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat desa yang selama ini ia anggap rumah, namun kini menolaknya tanpa rasa iba. Dengan tubuh renta yang menggigil, ia melangkah masuk ke arah hutan yang selama ini ditakuti warga. Namun bagi Nyi Murni, hutan itu lebih baik daripada tinggal di antara manusia yang tak memiliki belas kasih. Dan di sanalah takdir baru mulai menulis bab berikutnya. Hujan semakin deras ketika Nyi Murni mulai meninggalkan batas desa. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang, membuat tubuh renta itu gemetar. Langkahnya goyah, namun ia terus berjalan seolah tidak ada tempat lain di dunia ini yang dapat menerimanya selain hutan lebat di depannya. Air hujan bercampur dengan air mata yang sudah tidak bisa ia bendung. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari warga desa yang dulu pernah membantunya saat ia kehilangan suami, saat ia sakit, saat rumahnya hampir roboh, akan berbalik mengusirnya dengan cara sekasar itu. Namun ia tahu, kemiskinan seringkali membuat seseorang menjadi korban prasangka. Di pinggir hutan, pepohonan menjulang tinggi bagai penjaga-penjaga tua yang diam mengawasi kedatangannya. Batang pohon basah oleh hujan, dan akar-akar besar menyembul dari tanah seperti tangan yang hendak menjulur dari bumi. Angin bertiup membuat dedaunan berdesir, seakan hutan itu sedang berbisik-bisik membicarakan kedatangan seseorang yang tak pernah mereka duga. Meski langkahnya lambat, Nyi Murni terus memaksa diri melangkah. "Sampai dimanapun kakiku membawaku, aku pasrah," gumamnya lirih. Di pundaknya karung kecil berisi pakaian lusuh terasa semakin berat. Bukan karena bobotnya, tetapi karena beban emosional yang ia bawa. Di dalam karung itu juga terdapat selimut tipis pemberian almarhum suaminya. Selimut yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya benda yang membuatnya merasa tidak sendirian. Semakin jauh ia masuk hutan, semakin gelap suasana. Matahari yang tertutup awan gelap membuat hutan tampak seperti dunia lain. Sesekali terdengar suara binatang malam, burung hantu, gesekan ranting, dan gemerisik dedaunan. Semua itu membuat suasana semakin mencekam. Namun tidak ada rasa takut di dalam hati Nyi Murni. Baginya, rasa sakit ditolak manusia jauh lebih menakutkan dari apapun yang ada di dalam hutan. Langkahnya terhenti saat ia menemukan batu besar. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di bawah pohon beringin raksasa yang daunnya lebat melindunginya dari sebagian hujan. Dengan napas tersengal, ia mengelap wajahnya yang dipenuhi air hujan. Tangannya bergetar karena kedinginan dan kelelahan. "Ya Tuhan, jika ini memang takdirku, berilah aku sedikit kekuatan," bisiknya dengan suara serak. Dalam keheningan hutan, kalimat itu terpantul oleh gema angin, seakan alam pun mendengarnya.
Namun belum sempat ia melanjutkan doanya, suara keras terdengar dari kejauhan, seperti dahan patah atau binatang besar yang menginjak ranting. Nyi Murni menutup mulutnya dan menahan napas. Degup jantungnya semakin cepat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat sumber suara itu. Namun di tengah gelapnya hutan, ia hanya dapat melihat bayangan-bayangan besar yang bergerak tertiup angin. Dalam hatinya ia berkata, "Mungkin ini hewan hutan, atau mungkin memang sudah waktuku." Dengan tubuh lunglai, ia kembali berdiri. Ia harus mencari tempat yang sedikit lebih aman, mungkin sebuah gubuk lama atau celah batu tempat ia bisa berteduh malam ini. Namun langkahnya semakin berat. Setiap kali kakinya menginjak tanah berlumpur, ia hampir tergelincir. Beberapa meter kemudian ia menemukan sungai kecil di tengah hutan. Airnya mengalir deras, jernih, dan terasa dingin. Nyi Murni meraih sedikit air dengan kedua tangannya dan membasuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasakan ketenangan kecil dalam dirinya. "Setidaknya, alam tidak menolak kehadiranku," katanya sambil tersenyum getir. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Hujan tiba-tiba berhenti, digantikan oleh kabut tebal yang turun perlahan di antara pepohonan. Kabut itu begitu pekat sehingga jarak pandang Nyi Murni hanya sekitar 2 langkah. "Ini kabut apa?" ucapnya lirih. Hutan terasa berubah. Suara binatang menghilang, angin berhenti berhembus, semuanya menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dalam keheningan itulah suara langkah kembali terdengar, kali ini lebih jelas, teratur, seolah seseorang sedang mendekatinya. Nyi Murni merasa lututnya lemas. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, namun langkah itu semakin dekat. Kehangatan aneh terasa di udara, bertolak belakang dengan suhu hutan yang dingin. Dengan perlahan, dari balik kabut itu muncul sebuah sosok tinggi berjubah putih. Sosok itu berjalan perlahan memegang tongkat yang memancarkan cahaya redup seperti kunang-kunang. Nyi Murni melonjak mundur, hampir terjatuh. Namun sosok itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tidak takut. Suara yang keluar dari sosok itu lembut namun begitu dalam dan menggema. "Jangan takut, aku sudah menunggumu." Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Nyi Murni gemetar. Ia tidak mengenal sosok itu, tidak pernah melihatnya di desa, tidak tahu apakah ia manusia atau sesuatu yang lain. Namun entah kenapa, ada rasa damai yang perlahan mengalir di dadanya. Sosok berjubah putih itu mendekat lebih dekat hingga cahaya tongkatnya menerangi wajah Nyi Murni yang pucat dan lelah. "Mengapa kau menungguku?" tanya Nyi Murni pelan. Sosok itu tersenyum tipis. "Karena perjalananmu baru saja dimulai, Murni, bukan berakhir." Dan sebelum Nyi Murni sempat bertanya lebih jauh, pria berjubah putih itu memutar tubuhnya dan berjalan masuk ke dalaman hutan. Dalam kebingungan, ketakutan, dan rasa penasaran yang bercampur menjadi satu, Nyi Murni memutuskan mengikuti langkah sosok misterius itu, tanpa sadar bahwa segala yang menanti di depan akan mengubah hidupnya dan hidup seluruh desa. Kabut putih yang turun perlahan di hutan itu membuat suasana terasa seperti dunia lain. Seakan Nyi Murni melangkah ke tempat yang tidak terjamah manusia selama ratusan tahun. Cahaya dari tongkat pria berjubah putih itu menjadi satu-satunya penunjuk jalan di tengah kegelapan. Setiap kali tongkat itu berpijak ke tanah, terdengar gema lembut seperti dentingan kaca halus, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Nyi Murni berjalan perlahan di belakang sosok tersebut. Meski masih merasa takut, rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Ia tidak tahu siapa pria itu, dari mana ia datang, atau bagaimana ia bisa muncul tiba-tiba di tengah hutan pada saat yang begitu tepat. Yang lebih mengherankan lagi, hujan yang sebelumnya sangat deras tiba-tiba berhenti begitu sosok itu mendekatinya, seolah alam sendiri berhenti dan memberi ruang bagi kehadirannya. "Hai, siapa sebenarnya dirimu?" tanya Nyi Murni dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbisik. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan dengan langkah tenang, mantap,
seolah tahu betul setiap lekuk hutan tersebut. Namun setelah beberapa saat, suara berat namun lembut itu terdengar. Aku adalah penjaga tempat ini. Hutan ini telah dijaga oleh leluhur sejak lama. Tempat ini tidak menerima sembarang manusia, kecuali mereka dengan hati yang bersih. Nyi Murni terdiam. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Seumur hidup ia hanya seorang nenek miskin yang berusaha bertahan. Tapi pria itu berkata seolah ia telah mengenalnya sejak lama. "Aku tidak mengerti," gumam Nyi Murni. Pria itu menoleh, menatapnya sejenak dengan mata yang memancarkan ketenangan aneh. "Kau akan mengerti pada waktunya." Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Di atas bukit itu terdapat gua yang mulutnya ditutupi akar-akar pohon yang menjuntai seperti tirai alam. Cahaya keemasan samar terlihat dari dalam gua, berpendar lembut seolah mengundang. Nyi Murni menahan napas. "Apa itu?" jawab pria itu. Jawab pria itu sambil mengangkat tongkatnya. Akar-akar yang menutupi pintu gua bergerak perlahan, membuka jalan seolah mereka hidup. Dengan langkah tremor, Nyi Murni mengikuti pria itu masuk ke dalam gua. Begitu ia melangkah masuk, matanya terbelalak. Di dalam gua itu terdapat taman kecil yang tidak mungkin ada secara alami, berisi puluhan tanaman bercahaya. Daunnya berwarna emas kehijauan, batangnya berkilau, dan beberapa bunga memancarkan sinar lembut seperti kunang-kunang. "Ya Allah!" bisik Nyi Murni tanpa sadar. Ia belum pernah melihat keindahan seperti ini selama hidupnya. Harum bunga yang hangat memenuhi udara, menghapus dingin malam dan membuat tubuhnya terasa hangat. Pria itu berkata, "Tanaman ini hanya tumbuh sekali dalam ratusan tahun. Ia menyembuhkan penyakit, menghilangkan racun, bahkan mampu memperpanjang usia bagi mereka yang tulus." Nyi Murni memandang pria itu dengan tatapan bingung. "Tapi, mengapa kau memperlihatkan semua ini kepadaku? Aku hanyalah seorang nenek tua. Tidak ada yang istimewa dariku." Pria itu tersenyum tipis, senyum yang mengandung rasa hormat, bukan belas kasihan. "Justru karena kau tidak merasa istimewa, kau dipilih. Hatimu murni, tidak pernah menyimpan dendam meski disakiti. Kau tetap mencoba membantu orang lain, bahkan ketika mereka menolakku. Hutan ini telah lama menantikan seseorang sepertimu." Mata Nyi Murni mulai berkaca-kaca. Selama ini ia merasa hidupnya tidak berarti. Namun kini, ucapan pria itu membuat ia seolah menemukan kembali harga dirinya yang telah hilang. "Aku dipilih," jawab pria itu mantap. "Ya, kau akan menjaga tanaman-tanaman ini, dan pada waktunya, tanaman ini juga akan menjagamu." Setelah itu, pria itu menunjukkan bagaimana cara merawat tanaman-tanaman suci itu. Ia mengajari Nyi Murni cara memegang daunnya agar tidak merusak cahaya, cara menyiram akar-akar dengan air sungai khusus yang mengalir di balik gua, dan bagaimana mendengarkan suara lembut tanaman ketika mereka merasa bahagia. Ya, tanaman-tanaman itu mengeluarkan suara. Bukan suara seperti manusia, melainkan getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Saat mencobanya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nyi Murni merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Perasaan berguna, perasaan dicintai, perasaan dihargai. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Ia bertanya, "Tuan, mengapa tanaman ini harus dijaga dari manusia?" Pria itu menatapnya lama. "Karena banyak manusia yang rakus. Banyak yang hanya melihat nilai, bukan makna. Tanaman ini hanya akan memberi mukjizat bagi mereka yang hatinya bersih. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia akan kacau." Saat mendengar itu, tubuh Nyi Murni berinding. Ia tidak menyangka bahwa dirinya diberi tanggung jawab sebesar itu. Sebelum pergi, pria itu berdiri di mulut gua dan menatapnya dengan lembut. "Mulai hari ini,
kau tidak sendirian. Hutan ini akan melindungimu. Dan ketika waktunya tiba, dunia luar akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Aku akan melihatmu lagi, tanya Nyi Murni. Pria itu tersenyum. Ketika kau memanggilku dengan hatimu. Cahaya dari tongkatnya semakin terang. Lalu perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, seolah larut menjadi bagian dari hutan. Nyi Murni tertegun. Ia kini sendirian di dalam gua yang bercahaya keemasan, ditemani tanaman-tanaman yang berdenyut lembut seperti jantung kehidupan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa takut. Ia merasa dipilih. Ia merasa berharga, dan ia tidak tahu bahwa keajaiban ini kelak akan mengguncangkan seluruh desa yang telah mengusirnya. Hari-hari berlalu sejak Nyi Murni tinggal di dalam gua bercahaya itu. Setiap pagi, ia bangun dengan napas syukur, merasakan hangat dari sinar tanaman suci yang seolah memeluk tubuh renta itu seperti sahabat lama. Ia merawat setiap tanaman dengan hati-hati, menyiram akar dengan air sungai yang jernih, membersihkan dedaunan, dan berbicara lembut, seolah tanaman-tanaman itu bisa mendengarkannya. Dan sungguh aneh, kadang beberapa tanaman tampak berpendar lebih cerah saat ia berbicara, seolah menyambut kehadirannya. Meski hidupnya kini jauh dari desa, ia tetap merasa tidak benar-benar kesepian. Hutan mulai menunjukkan sisi-sisi lembutnya, suara gemericik air, nyanyian burung kecil, dan sinar matahari yang masuk dari celah-celah gua. Semua itu membuat hatinya yang dulu remuk perlahan sembuh. Namun sayangnya, dunia luar tidak seringan itu. Di desa, kabar buruk justru menyebar. Pada suatu malam, bayi milik pasangan Juna dan Rara yang sebelumnya jatuh sakit kembali mengalami demam tinggi. Tangisannya keras, tubuhnya kian lemah, dan dokter desa kebingungan karena semua ramuan tidak bekerja. Warga mulai panik. Rara, sang ibu, menangis hingga suaranya serak, memeluk tubuh bayinya yang panas seperti bara. "Kenapa? Kenapa tidak sembuh juga?" lirihnya sambil menahan air mata. Juna, sang suami, berusaha tetap tegar, namun wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Ia tahu betapa berharga anak pertama mereka. Desa menjadi gaduh. Beberapa warga berkata, itu karena kutukan nenek yang mereka usir. Yang lain mulai menyesal telah memperlakukan Nyi Murni terlalu keras. Namun tidak ada yang tahu kemana nenek itu pergi. Hingga seorang pemuda bernama Darsa, satu-satunya warga yang sejak awal ragu mengusir Nyi Murni, akhirnya angkat bicara. Ia berkata lirih namun mantap. Aku melihat jejak kaki menuju hutan malam itu. Kita harus mencarinya." Awalnya, warga ragu. Hutan itu dianggap angker, dan tidak ada yang berani masuk sendirian. Tapi keadaan memaksa, bayi itu harus diselamatkan. Dengan membawa obor, Darsa menyusuri hutan. Adara dingin membusuk kulitnya, tapi ia terus berjalan, mengikuti jejak samar yang menurutnya mirip jejak Nyi Murni. Sayup-sayup ia mendengar suara air sungai, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ia menemukan jalur yang benar. Beberapa jam kemudian, setelah mengelilingi sebagian hutan, ia melihat cahaya redup dari dalam gua. Ia tertegun. Cahaya itu bukan cahaya api, bukan pula cahaya matahari. Cahaya itu berbeda, hangat, hidup, dan seolah memanggilnya. Dengan hati-hati, Darsa mendekat. Ia memanggil pelan, "Nenek Murni, apakah itu kau?" Di dalam gua, Nyi Murni terkejut mendengar suara manusia. Ia berjalan keluar dan mendapati Darsa berdiri dengan wajah penuh kelelahan. "Darsa, kenapa kau kesini? Ada apa?" tanya Nyi Murni dengan cemas. Darsa menunduk, suara bergetar. "Nek, bayi Juna dan Rara, ia sangat sakit. Kami tidak tahu harus bagaimana." Wajah Nyi Murni memucat. Meski disakiti desa, hatinya tetap lembut.
Tanpa menunggu penjelasan panjang, ia langsung masuk ke dalam gua dan mengambil satu helai daun bercahaya lembut, daun yang sebelumnya ditunjukkan pria berjubah putih. Daun itu hangat saat disentuh, seolah menyimpan energi hidup. "Ambil ini," kata Nyi Murni sambil menyerahkannya. "Rebus dengan air bersih dan berikan 1 sendok kecil untuk bayi itu. Insya Allah, ia akan sembuh." Darsa menerima daun itu dengan kedua tangan yang bergetar. "Nek, terima kasih. Maafkan kami atas semuanya." Namun, Nyi Murni hanya tersenyum sedih. "Aku tidak menyimpan dendam, Nak. Pergilah cepat, waktu bayi itu tidak banyak." Darsa berlari secepat mungkin kembali ke desa. Rara dan Juna langsung menyiapkan air panas, merebus daun itu, dan memberikan ramuan tersebut pada bayi mereka. Hanya beberapa menit setelah diminumkan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Napas bayi itu stabil, panas tubuhnya menurun perlahan. Tangisan keras yang sejak tadi memekakkan telinga, kini berubah menjadi rengengan lembut. Warna kulitnya yang pucat kembali memerah sehat. Rara menangis sejadi-jadinya sambil memeluk anaknya. "Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, terima kasih." Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak dapat berkata-kata. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh rasa malu dan penyesalan. Bagaimana mungkin mereka pernah mengusir wanita yang kini telah menyelamatkan nyawa seorang bayi? Kabar kesembuhan bayi itu menyebar dari mulut ke mulut sangat cepat. Rumah Juna dan Rara dipenuhi warga yang ingin memastikan kebenaran kabar tersebut. Beberapa warga menangis. Ada yang hanya tertunduk diam. Ada pula yang mulai menyalahkan diri sendiri. Kita sudah melakukan kesalahan besar," ucap seorang laki-laki tua dengan suara lirih. "Kita telah mengusir orang yang berhati paling mulia," sambung yang lain. Malam itu, warga bersepakat untuk pergi ke hutan besok pagi, menemui Nyi Murni dan meminta maaf. Tidak lagi dengan obor dan kemarahan, tapi dengan hati yang penuh penyesalan. Namun sedikit pun mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka ke hutan keesokan harinya bukan hanya untuk meminta maaf. Sesuatu yang lebih besar menanti mereka. Sebuah pertemuan yang akan membuka rahasia hutan dan kebenaran tentang sosok misterius berjubah putih yang hanya dikenal oleh Nyi Murni. Hari itu, matahari baru saja naik ketika kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan hutan tempat Nenek Surti tinggal bersama Langit, monyet kecil yang ia selamatkan. Setelah kejadian semalam, di mana sekelompok warga datang hendak mengusir sang nenek, namun justru menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal, kabar mengenai hutan yang dijaga mulai menyebar cepat ke seluruh desa. Tidak lagi terdengar ejekan atau hinaan. Justru dari pagi buta, beberapa warga sudah terlihat berkumpul di jalan menuju hutan. Namun kali ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk mencari kejelasan. Namun, di dalam gubuk kecilnya, Nenek Surti tampak gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur, bukan karena takut, tetapi karena firasat yang begitu kuat. Sejak fajar, Langit pun terlihat gelisah, mondar-mandir di atap gubuk sambil mengeluarkan suara pendek seolah mencoba memperingatkan sesuatu. Ketika nenek itu mencoba menenangkan Langit, tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh. Langkah kaki bergegas, suara orang berbisik, dan beberapa memanggil-manggil nama nenek itu. "Bu Surti, tolong keluar, kami ingin bicara baik-baik." Nenek Surti terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Semalaman mereka datang dengan amarah, dan hari ini mereka datang lagi dengan nada yang terdengar berbeda. Saat ia keluar dari gubuknya, puluhan warga berdiri menatapnya. Beberapa membawa bahan makanan, ada yang membawa pakaian, bahkan kepala desa ikut hadir dengan raut wajah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi wajah yang memandang rendah, melainkan penuh rasa hormat. Nenek Surti menelan ludah perlahan. "Ada apa ya, Nak?" tanyanya pelan. Kepala desa maju selangkah, menundukkan kepala sebelum berbicara. Kami datang untuk meminta maaf." Para warga sontak ikut menundukkan kepala. Beberapa perempuan bahkan terlihat menitikkan air mata.
Suasana yang biasanya keras berubah menjadi penuh kesedihan bercampur penyesalan. Namun sebelum Nenek Surti sempat merespon, salah satu warga laki-laki tua tiba-tiba berkata keras, "Tolong bantu kami, Bu Surti. Sejak kejadian semalam, anak saya sakit keras. Tubuhnya panas, menggigil, dan dokter di desa tak bisa menjelaskan apa sebabnya." Tiba-tiba warga lain juga maju. "Bukan cuma anaknya, ternak kami banyak yang tumbang malam itu. Tanaman di ladang kami mengering mendadak. Ini semua terjadi setelah kami mengusir ibu." Seketika suasana berubah mencekam. Beberapa warga mulai panik, menghubung-hubungkan kejadian aneh itu dengan apa yang mereka lihat semalam. Bayangan besar yang muncul dari balik hutan saat mereka berusaha mengusir nenek itu. Namun Nenek Surti justru tersenyum kecil. "Dengar, Nak, kejadian semalam bukan karena aku. Hutan ini memang punya penjaganya sendiri. Aku hanya tinggal di sini, menjaga apa yang ditinggalkan oleh suamiku dulu." Semua warga terbingung. Mereka saling pandang, lalu kembali memusatkan perhatian pada nenek itu. Dengan suara bergetar, Nenek Surti mulai bercerita. "Suamiku dulu adalah pawang hutan. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga tempat ini. Semua hewan, semua pohon adalah sahabatnya. Ketika beliau meninggal, ia menitipkan tugas itu padaku. Meski aku hanyalah perempuan tua yang tak punya apa-apa, tapi hutan mengenalku, dan aku mengenal hutan." Warga terdiam, mendengarkan dengan hati yang mengecil. "Bayangan yang kalian lihat semalam bukan hantu, bukan setan, melainkan hewan-hewan besar yang terluka karena kalian membakar sebagian hutan beberapa waktu lalu. Mereka marah karena kalian menyakiti rumah mereka." Para warga terpukul. Ternyata sumber kegaduhan itu adalah ulah mereka sendiri. Langit tiba-tiba memanjat bahu Nenek Surti dan mengeluarkan suara panjang seolah menegaskan kebenaran itu. Ia menunjuk ke arah dalam hutan. Nenek Surti mengangguk lalu berkata, "Kalau kalian ingin semua kembali seperti semula, datanglah ke hutan dengan hati yang jujur. Minta maaflah pada alam, rawatlah kembali apa yang sudah kalian rusak." Semua warga terperangah mendengar solusi itu. Sederhana tapi berat bagi hati yang selama ini meremehkan seorang perempuan tua. Namun kepala desa justru berlutut di hadapan nenek itu. "Bu Surti, kami salah besar selama ini. Tolong bimbing kami ingin memperbaiki semuanya." Melihat kepala desa berlutut, warga lain satu persatu ikut berlutut. Ratusan lutut menyentuh tanah hutan. Sebuah pemandangan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Desa yang dulu menelantarkan Nenek Surti menjadi desa yang paling peduli pada alam. Mereka membersihkan sungai, menanam kembali pohon yang telah ditebang, dan memastikan tidak ada lagi pembakaran liar. Keajaiban pun benar-benar terjadi. Anak yang sakit itu sembuh tanpa harus dibawa ke kota. Ternak kembali sehat, tanaman yang mengering tumbuh subur kembali. Semua pulih lebih cepat dari dugaan siapapun. Dan yang paling membahagiakan, sekarang warga datang bergantian mengantarkan makanan dan kebutuhan untuk Nenek Surti. Mereka membangun rumah baru untuknya. Bukan karena takut, tetapi karena benar-benar menyadari betapa berharganya beliau. Langit, monyet kecil itu kini menjadi simbol perubahan desa. Banyak anak kecil datang bermain bersamanya, dan ia tidak lagi takut manusia. Warga bahkan membuat patung kecil langit di balai desa sebagai pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun, termasuk menyelamatkan seekor monyet kecil, dapat mengubah hidup banyak orang. Suatu sore, kepala desa datang sambil membawa kabar gembira. "Bu Surti, pemerintah kabupaten mendengar cerita ibu. Mereka akan memberi penghargaan sebagai penjaga kelestarian hutan. Dan mulai bulan depan, ibu akan menerima bantuan rutin." Nenek Surti tertegun. Air mata menetes pelan. "Aku tidak pernah meminta apa-apa, Nak. Aku hanya ingin hidup berdampingan dengan alam." Kepala desa tersenyum hangat. Dan karena itulah alam membalas kebaikan ibu. Di jauhan, sinar matahari senja jatuh di antara pepohonan dan langit melompat-lompat kecil di bahu nenek itu, seakan ikut merayakan perubahan besar yang terjadi. Kehidupan yang dulu penuh hinaan dan penolakan, kini berubah menjadi kehormatan dan rasa terima kasih. Dan itu semua berawal dari satu keputusan sederhana.
Keputusan seorang nenek tua untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan ketulusan. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau kata orang lain. Kadang, orang yang paling kita hina justru memiliki hati paling mulia. Jadilah manusia yang peka, peduli, dan tidak mudah termakan prasangka. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Tulis juga di kolom komentar kota asal kalian dan pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.